Iya, betul. Nih, ada pertanyaan dari Ibu Yani dari Al-Azhar. Untuk tugas membuat outline puisi kan hanya judulnya dulu ya. Nanti untuk pengembangannya berarti jangan dulu ditulis atau bagaimana? Jadi Yani bertanya untuk puisi karena beliau sepertinya ingin memilih puisi sebagai salah satu tugasnya ya Pak. Dia Iya. tanya apakah judul-judulnya saja dulu nih yang ditulis, jadi mungkin dia sudah punya banyak judul nih Pak ya, Oh, atau langsung ketika punya judul itu dikembangkan juga secara langsung dan itu masuk ke tugas baik. Dari Ibu Yani dari TK Autokapi apa ini? Al-Azhar ya, Pak? Ya. Al-Azhar. Oke. Ibu bisa langsung bersuara. Boleh Ibu Nah, ini udah ditampilkan gambarnya. gambarnya juga sudah Ini udah baca. Silakan. Halo, Bu Yani. ininya suaranya diaktifkan Bu Yani. Bu Yani, Bawah sebelah kiri yang tanda merah. Dibuka, Ibu. Dibuka. Mohon maaf, Ibu. Dibuka, Ibu Yani. suaranya sudah bisa masuk? Belum, Ibu Yani. Tombol merah yang sebelah bawah kiri dibuka, Ibu Yani. Sudah kiri. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Oh, itu bisa Itu tadi. bisa. Nah, itu ya. Coba sekali lagi, coba. Sekali lagi. Tadi bisa, Bu. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Baik. Ya, saya Dijawab jawab aja. Nah, itu udah bisa. Sudah bisa, Tadinya saya silakan Bu Yani. mau tanya beberapa. Ini bisa nih. Silakan. Ibu. Silakan, Bu Yani. Halo, suaranya? Halo, kedengeran? Assalamualaikum. Ya, Ya, baik. sangat bagus suaranya. Silakan. Kedengeran, Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak. Kemarin ya saya juga nanya, ini kan untuk outline-nya saya udah coba tuh empat aja ya. Hanya mungkin untuk pengembangannya belum ya Pak, hanya judulnya aja dulu ya. Untuk puisi ya, yang Ibu maksud ya? Untuk pengembangan puisinya belum ya, hanya judulnya Belum. dulu Oke. ya. Baik. Seperti itu ya. Jadi gini, Ibu, kalau puisi ini memang kan hampir sama dengan kalau Ibu mau nulis outline cerita ya, kemarin buku tentang cerita. Jadi bisa mungkin judul-judulan saja. Tapi kalau puisi ini kalau mau jadi buku harus banyak Bu ya. Minimal sekali ya 50 puisi. Minimal karena satu puisi biasanya maksimal dua halaman dan biasanya ada satu halaman. Karena penulisannya juga dibuat pendek-pendek. Jadi kalau sudah disiapkan untuk outline buku puisi, kumpulan puisi, misalkan karya-karya puisi, Bu Yani bisa cukup dengan judulnya saja. Jadi tapi harus banyak ya Bu ya. Karena kalau cuma 4 berarti bukan buku nantinya, lembaran 4 itu lembaran puisi. Berapa tuh minimal berapa tuh Pak? Sebaiknya kalau mau jadi buku ya, kalau jadi buku itu minimal 50. Itu minimal sekali. Karena ya kalau misalkan satu puisi 2 halaman, jadi kan 100 halaman. Kalau mungkin mix ya, dicampur satu puisi, ada yang 1 halaman, ada yang 1,5, ada yang 2 halaman, itu bisa mungkin antara 50 halaman sampai 100 halaman. Jadi bisa 60 halaman, 75 halaman, tergantung nanti banyaknya Bu Yani bikin puisinya. Jadi gitu. Mungkin kalau untuk nulis puisi, kalau hanya judulnya aja yang ditampilkan, Ibu akan bingung. Tapi munculkan karya-karya dulu puisinya, 1, 2, apa hasilkan. Ini memang beda dengan teknik nulis buku yang lain, buku teknis. Misalnya kemarin parenting, bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman di kelas untuk anak-anak misalnya aja itu, dan lain-lainnya. Tapi kalau puisi sama dengan cerita, buku cerita, itu judulnya, cerita malah bisa, judulnya dulu. Oh saya mau nulis tentang cerita rakyat tentang Malin Kundang, terus apalagi. Kalau puisi itu biasanya kuatnya beda. Karena begitu mau menulis puisi, emosi yang saat itu yang muncul, alam pikiran bawah sadar kita yang muncul, itu yang akan dihasilkan. Beda dengan cerita. Untuk cerita Ibu bisa misalkan saya baru menulis satu cerita baru setengah nih, satu cerita baru setengah, bisa dilanjutkan berikutnya. Tapi kalau puisi biasanya rasanya akan beda.
Karena Iya. puisi kalau sudah terbiasa, Ibu 5 menit jadi sebetulnya satu Iya. puisi. Atau ya jam lah paling lama. Tapi kalau Ibu udah terbiasa, cepat sekali. Satu hari menghasilkan satu puisi aja, Bu. Sebulan udah banyak. Udah jadi buku itu. Ya. Baik, Ya. ada lagi yang bertanya? Ya, terima kasih. Mungkin nanti temanya berbeda ya setiap ini ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Adakah dengan baik, saya jawab ya. Adakah halo? Tes, sudah cukup? Suara saya keras? Bisa ya? Baik, pertanyaan bagus sekali nih. Adakah perbedaan outline buku dengan outline skripsi? Outline buku dengan outline skripsi kalau secara prinsip sebetulnya tidak ada yang beda karena itu yang akan kita kembangkan. Tetapi bedanya adalah kalau outline skripsi itu memang harus runtut. Dan itu kan karya ilmiah sebenarnya skripsi. Harus ada yang namanya pendahuluan. Harus ada pendahuluan, kemudian proses, pembahasan, dan penutup. Jadi strukturnya sudah struktur kaku begitu. Skripsi namanya juga skripsi ya. Skripsi, disertasi, atau karya ilmiah yang lain itu sama, sudah sama. Jadi ada mungkin ada abstraknya dulu kayak apa, kemudian ada permasalahannya apa, lalu pembahasan, kesimpulan dan penutup. Tapi kalau di outline buku kita lebih bebas, nggak harus memulai dari seperti di dalam strukturnya skripsi, kecuali kalau kita nulis buku yang lebih pada teknis. Misalnya, misal aja, kita akan bikin buku tentang teknik beternak ayam kampung dan manajemennya. Ini contoh aja. Itu memang sebaiknya hampir sama dengan yang tadi skripsi, cuman kita bisa mulainya dari bawah. Misalnya kayak ini, potensi ayam kampung dari sisi bisnis. Kita bahas dulu. Ya, orang itu tertarik. Orang kita sodorin disuruh beternak ayam, ini panduannya. Kalau nggak dipancing, seperti apa sih potensi pasarnya, seperti apa sih keuntungannya, itu biasanya nggak tertarik. Misalkan ujung-ujung kita sodorin teknik beternak ayam dari telur. Terus ini sebetulnya terlalu awal banget. Tapi kita pancing dulu. Jadi bebas, lebih luas, lebih fleksibel kalau di outline untuk buku ya Bu ya. Misalkan gini, apa? Ini misalnya masih meleleh ke yang beternak ayam kampung misalnya ya. Kita satu bahas tentang potensi bisnis dan peluang pasar di usaha ayam kampung. Kita butuh di bab 1. 2, cara beternak. 3, cara manage keuangan usahanya. Berikutnya, bagaimana teknik memasarkannya. Nah, itu kan bisa berurutan gitu, tapi kita bisa balik gitu. Nah, sebenarnya potensi itu bisa taruh di paling bawah, bisa taruh di atas, lebih fleksibel, tergantung menurut kita. Kalau pembaca kita sodorin langsung teknik beternak, buku itu udah banyak dan daya baca itu kan udah buku biasa udah 25% udah males untuk ngikutin. Nah, kita pancing dengan yang daya tarik itu. Ada satu teknik rahasia yang dimainkan oleh para penerbit dan buku. Bagaimana supaya buku itu laku? Itu biasanya di 30% makan itu dibuat habis-habisan tekniknya untuk menarik pembaca. Selebihnya itu biasa aja. Misalnya kalau Ibu cermatnya coba beli buku yang bestseller apa deh? Yang bestseller. Saya pernah baca buku tentang pernah dengar? Dia motivator yang Chinese, kemudian sekolah di Singapura karena waktu itu ada kerusuhan segala macam. Yang nulis itu sebetulnya Albert Einstein itu kan sebetulnya dia orang Depok di sini.
ditulis 30% itu memang bagus banget, mengalir sekali. Tapi begitu sudah saya bacakan itu ada sekitar 500 halaman. Itu hanya 100 halaman pertama ditulis habis-habisan. Betul. Begitu halaman 102 sampai 200, udah bosan bacanya. Karena akhirnya udah biasa. Jadi gaya cara penyajiannya udah nggak sebagus di 30% pertama. Teknik itu sebetulnya. Bagus ya semuanya bagaimana dibuat mengalir, enak dibaca terus. Saya kira itu Bu Irma ini terjawab, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Maka dibuka suaranya, itu diskusi, karena kita banyak waktu kan banyak diskusi. Dibuka Bu.